siswa hebat di mana saja kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian mengelola Google Drive untuk nantinya kalian dapat mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru di classroom. Yang pertama kita akan melihat aplikasi Google Drive. Itu ada di satu folder ya di handphone kita. Biasanya saat kita membeli handphone itu sudah ada. Jadi ada satu folder yaitu folder namanya Google. Kita buka yang itu, kita klik. Nah, selanjutnya di situ kita pilih yang ada tulisannya Drive. Kita klik yang Drive. Nah, setelah itu kita akan membuat tugas kita. Kita klik di tanda tambah di kanan bawah. Tanda tambah di kanan bawah, kita klik. Nah, kemudian kita klik Google Dokumen. Nah, jika di handphone kita belum terinstall, maka kita install. Kalau di handphone yang lain yang sudah terinstall, maka pasti akan tulisannya adalah buka. Kebetulan di sini belum terinstall, maka akan kita install. Sebentar, kita menunggu. Sebentar proses ya. Jadi ini gunanya apa? Apabila kita ingin mengirimkan tugas kepada guru kita di classroom, walaupun hanya kita ketikkan di handphone, tetapi nanti guru akan membaca seperti kita mengetik di Word. Seperti itu ya. Sebentar kita menunggu. Nah, kita buka. Oke, ini kita lewati ya. Kita lewati. Nah, di sini kita sudah bisa memulai. Kebetulan di sini sudah ada file-filenya. Nanti kalau punya kalian, kalau belum ada segala kegiatan, berarti belum ada isinya ya. Kita klik yang ini, yang tanda tambah di kanan bawah. Nah, kita klik yang dokumen baru, yang ada yang dokumen baru, kemudian ada seperti gambar pensil atau pena, itu klik yang itu. Nah, ini telah muncul ya. Nah, setelah itu tinggal kita ketikkan di sini. Kita ketik biasa, misalnya contoh ya, tugas matematika misalnya. Kamu tulis namamu, misalnya nama kamu siapa misalnya. Nah, selanjutnya kelas. Misalnya kelas 8 misalnya. Kelas 81 misalnya. 81. Nah, di sini tinggal kalian isi apa misalnya jawabannya. Jika misalnya hanya huruf-huruf, berarti kamu bisa mengetik di sini. Tapi apabila ada berupa gambar, gambar itu bisa kalian gambar di buku, kemudian kalian foto, dan jika gambar itu sudah ada, tinggal kalian tempelkan di sini. Saya contohkan misalnya ya. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Misalnya ya, 2x tambah
4Y. Atau misalnya seperti itu misalnya. Nah, jika hanya huruf-huruf maka kalian bisa mengetik seperti itu. Jika kalian ingin menempelkan misalnya grafiknya, gambar grafiknya, kalian gambar saja seperti biasa di buku kalian, kemudian kalian foto. Nah, bagaimana cara menambahkan foto itu? Kita klik tanda tambah di kanan atas, di samping huruf A itu. Kita klik yang ini, kemudian kita klik gambar. Nah, setelah itu kita klik dari foto. Nah, misalkan kita sudah punya fotonya misalnya, berupa gambar ya. Misalnya grafiknya misalnya gambar yang ini ya. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih. Nah, gambar itu langsung terlampir di sini. Tinggal kita berikan penjelasan. Jadi nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Itu jika kita ingin melampirkan gambar. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat tabel misalnya. Ada soal yang mengharuskan kita membuat tabel. Kita tinggal klik tanda tambah, kemudian kita pilih tabel. Tinggal kita pilih kolomnya berapa misalnya. Jika 3 kolom, berarti seperti ini telah ada misalnya 5 kolom. Kita tambah 5 kolom. Barisnya misalnya berapa. Atau kolomnya misalnya 2 saja. Barisnya misalnya 5. Nah, kita sisipkan tabel. Nah, telah muncul di sini tabelnya. Tinggal kita ketikkan apa yang ingin kita isi di situ. Misalnya nama siswa, contoh ya, misalnya di sini berat badan. Nah, tinggal kita isikan di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita taruh apa di sini kursor, nah, di bawahnya. Kita bisa mengetik di bawahnya apa misalnya untuk nomor selanjutnya. Nah, semisal tugas ini telah selesai kalian kerjakan, kalian tinggal menyimpannya di drive kalian. Kalian klik tanda centang warna biru di kiri atas. Nah, otomatis telah tersimpan. Nah, ini kan tanpa nama ya, kita belum tahu namanya. Kita cek dulu, kita periksa ini. Dokumen tanpa judul atau tanpa nama. Kita bisa berikan judul. Kita klik tanda titik 3 di bagian kanan itu. Kemudian kita klik ganti nama. Nah, yang tanpa judul itu kita bisa taruh misalnya tugas matematika 1 misalnya. Nah, selanjutnya kita klik ganti nama. Nah, telah ada di drive. Sekarang bagaimana caranya kita akan mengirimkan tugas ini ke guru kita? Kita kembali ke Classroom. Classroom yang sudah kita kelas yang nantinya kita kumpulkan tugas kita ya. Ya, di sini misalnya kelasnya adalah kelas uji coba. Kita klik di bagian kelas, kemudian kita klik tugas kelas. Kita pilih tugas 2 yang ini. Nah, kita klik di sini tambah lampiran. Nah, kemudian di sini ada pilihan drive. Kita klik drive. Nah, kita klik drive saya. Nah, muncul yang tadi itu kita tinggal cari di sini. Tugas sebentar, ini banyak ya. Tapi nanti kalau di tempat kalian kan hanya 1 ya. Kalau kalian belum, ini tugas matematika. Yang ini kan ya, kita klik ini, tugas matematika. Kita klik pilih. Nah, sudah ya, sudah ada. Nah, setelah itu kita klik serahkan. Setelah kita klik serahkan, seperti ini, serahkan tugas, kita klik yang ini, serahkan. Oke? Nah, jika seperti itu maka tugas kita telah terkirim
kepada Bapak atau Ibu Guru dalam bentuk seperti kita mengetik di Word. Oke, kiranya bermanfaat untuk kalian. Salam sehat. Sekali lagi saya kembali mengingatkan kepada kalian, tolong jangan lupa